Cerita kali ini gue dapet dari teman kantor gue. Ini cerita tentang rumah besar Belanda, punya keluarga jauh dia. Rumahnya ada di Jawa Tengah. Rumahnya tuh tipe yang satu lantai luas dan ada halaman belakang juga, yang lebih gede dari bangunan rumahnya. Kayak rumah-rumah zaman Belanda gitulah pokoknya. Jadi di rumah ini isinya cuma tantenya temen gue. Kita sebut aja nama tantenya ini tuh Tante Mila. Oke, Tante Mila. Kenapa dia tinggal sendiri? Karena dia tuh udah pisah sama suaminya dari lama. Dan anak-anaknya semua ngerantau ke Jakarta. Sekitar tahun 2017, temen gue namanya Nisa. Dia tuh seumuran sama gue, Moebi. Dia tuh mudik ke rumah Tante Mila. Nisa cuma berdua sama bapaknya. Pas sampai di sana, karena terakhir Nisa pulang ke rumah ini tuh pas dia masih kecil, jadi dia tuh kaget ngelihat rumah ini tuh jadi sebegitu luasnya. Soalnya kadang kan pandangan ingatan kita pas masih kecil sama udah gede beda ya. Jadi Nisa bener-bener kayak muterin rumahnya dari ruang tamu, kamar-kamar, dapur, sampai halaman belakang tuh satu-satu dia lihat. Nah, pemandangannya Nisa tuh berhenti di halaman rumahnya. Jadi dia ngelihat ada satu pohon yang gede banget, tapi di atasnya tuh kayak ada rumah. Jadi kayak rumah pohon gitu, Moibi. Yang tangganya tuh nempel di batang pohonnya juga. Pas ngeliat itu dari jauh, Nisa seneng kan, soalnya ada tempat nih untuk sore-sore dia bisa nyantai di atas rumah pohon itu. Oh, rumah pohonnya tuh gede? Gede, Moy. Oh. Akhirnya Nisa ngedeket lah ke rumah pohon itu. Tapi pas dia udah setengah jalan, Nisa tuh ngeliat ada perempuan gak pakai baju berdiri ngebelakangin Nisa dari dalam rumah pohon itu. Hah? Dia bisa ngeliat karena dia tuh masih setengah jalan gitu buat nyampe ke pohon itu. Dan rumah pohonnya tuh kayak ada space balkon sebelum masuk ke rumahnya ini. Iya. Jadi karena kaget dia refleks balik badan terus lari ke arah rumahnya. Nisa tuh di sini kagetnya tuh bukan karena setan atau gimana, tapi dia tuh mikir takutnya itu siapa yang nggak tahu ada tamu di rumah Tante Mila. Akhirnya dia masuklah ke dalam buat nanya ke Tante Mila langsung. Pas dia ketemu Tante Mila di dalam, Nisa langsung nanya dengan paniknya, "Tante, itu siapa yang di atas rumah pohon? Kok dia nggak pakai baju sih?" Ngedenger itu Tante Mila tuh ketawa-tawa terus bilang ke Nisa, "Kamu salah lihat kali Nisa, di sini kan cuma kita bertiga aja sama bapak kamu." Oh, mulai nih. Udah jangan deket-deket rumah pohon itu, soalnya belum diberesin sama tante dalamnya. Pas dengar omongan Tante Mila, Nisa tuh masih nggak percaya, karena apa yang dia lihat tadi tuh benar-benar jelas banget, Moibi. Tapi ya udah, Nisa nggak mau ambil pusing di situ, dia langsung main di dalam rumah. Malamnya pas Nisa mau tidur, jadi karena kamar di rumah itu ada 6 kamar, mereka semua tuh tidurnya satu orang satu kamar. Nisa milih kamar di belakang. Jadi kamar tuh kayak ada jendela, dan jendelanya kalau hardingnya dibuka tuh view-nya halaman belakang rumah. Ngelihat si pohon itu berarti? Bener, Bi. Oke. Tapi ya karena Nisa juga gak takutan, jadi dia gak peduli sama rumah pohon itu. Akhirnya dia tidur. Nah pas dia tidur nih, dia tuh mimpi. Mimpinya tuh kayak nyata banget. Jadi kayak kejadian dia tadi, keulang lagi. Dia lagi jalan ke arah rumah pohon itu, terus dia berhasil naik ke pohon itu pakai tangganya. Dan pas dia naik, Nisa ngeliat banyak darah di kayu rumah pohon itu. Terus dia langsung kebangun dari tidurnya. Dan pas kebangun itu tuh udah jam 6 pagi. Jadi akhirnya dia bangun, terus dia penasaran sama rumah pohon itu. Sekitar jam 12 siang, mereka makan nih bertiga di meja makan. Terus Nisa nanya-nanya lah sama Tante Mila, "Tante, awal mula rumah pohon itu gimana? Siapa yang buat?" Terus Tante Mila tuh dengan santai bilang, "Oh, itu udah ada dari buyut-buyut kita dulu. Soalnya kan rumah ini tuh udah ada dari zaman dulu. Tante kan di sini cuma nerusin aja, karena sayang kalau sampai terbengkalai nggak dipakai kan." Oh, berarti dari pas Nisa kecil, pas ke rumah si tantenya itu, memang udah ada rumah pohonnya? Emang udah ada, Moy. Oh, tapi Nisanya lupa kali ada itu. Iya, karena udah lama banget. Oke. Terus Tante Mila tuh juga cerita, kadang saking dia kesepian, dia suka ngajak anak-anak kecil tetangganya gitu lah yang lewat depan rumah buat main di rumahnya. Kayak main bola di halaman belakangnya. Karena Tante Mila tuh niatnya pengennya rumahnya tuh jadi hidup lagi. Cuma katanya sekarang tuh udah jarang anak-anak tetangganya main. Tante Mila tuh juga gak tahu kenapa, kayak mereka tuh udah jarang lah lewat depan rumah Tante Mila. Karena Nisa juga kesepian, akhirnya dia bilang ke Tante Mila, "Ya udah Tante, nanti sore aku cari anak-anak ya, aku ajak main di halaman belakang." Ngedengar itu ya Tante Mila seneng banget, katanya boleh banget. Udah tuh sekitar jam 4 sore, akhirnya Nisa keluar rumah. Dan gak jauh kayak kira-kira jarak 4 rumah, Nisa ngeliat ada anak-anak kecil main bola di sana. Terus diajak lah sama Nisa, "Main di rumah tante aku yuk." Terus anak-anak itu mau. Dan pas udah ngikutin Nisa ke depan rumahnya, pas Nisa mau buka gerbang,
salah satu anak kecil itu tuh bilang, "Ih, rumahnya Bude Mila ya?" Terus Nisa bilang, "Iya, ayo kita main di halaman belakangnya." Terus si anak ini tuh nyeletuk bilang, "Enggak ah, aku pernah lihat setan di rumah pohonnya." Anjing. Oh. Makanya dia gak mau kesana lagi. Ngedengar itu Mila tuh makin penasaran kan, karena dia ngerasa tervalidasi lah sama apa yang dia lihat kemarin. Akhirnya Nisa ngebujuk anak-anak ini kayak diiming-imingin, nanti dapat es krim deh kalau kalian main di sini. Nah, akhirnya mau tuh anak-anak itu main di halaman belakangnya. Pas ngelihat Nisa berhasil bawa anak-anak itu, Tante Mila tuh seneng banget. Terus disiapin lah cemilan-cemilan, minuman buat anak-anak itu. Sekitar jam 5 sore, Nisa yang lagi nemenin mereka main bola di pinggir tuh ngeliatin rumah pohon itu terus, dengan harapan dia tuh ngeliat sosok perempuan yang kemarin. Tapi gak muncul-muncul nih. Akhirnya dia ngajaklah satu anak kecil, namanya Dika. Dia bilang, "Dika, kita nonton bola dari atas rumah pohon yuk, pasti seru." Ngedenger itu ya namanya anak-anak ngeliat rumah pohon kan pasti seneng ya. Dika ini kebetulan salah satu anak yang gak tahu cerita tentang rumah pohon itu. Jadi dia mau aja lah diajak Nisa. Nah, kebetulan di situ posisinya Tante Mila juga lagi nggak ada di halaman itu. Jadi naiklah mereka berdua. Dika naik duluan, terus Nisa naik. Pas naik tuh rumah pohonnya ternyata kosong juga, Moebi. Nggak ada apa-apa selain debu-debu yang nempel di kayunya aja. Nisa juga heran kan, kata Tante Mila belum diberesin kan. Tapi mau beresin apa juga kan, orang kosong juga isinya. Akhirnya mereka berdua nonton lah dari atas. Terus pas lagi seru-serunya nonton, tiba-tiba salah satu anak yang main bola, namanya Taufik, dia teriak, "Woi Dika, turun, turun." Karena panik, si Dika cepet-cepet turun dari rumah itu. Terus si Taufik tuh bilang, udah yuk pulang, Dika naik tuh ke pohon itu." Terus Nisa tuh bingung banget di situ. Pas Nisa lagi teriak dari atas, kenapa sih emang Dika yang lagi turun dari pohon itu jatuh ke bawah? Padahal dia baru banget turun satu tangga, dan pohon itu tuh juga tinggi banget posisinya. Akhirnya teman-teman yang lain tuh panik, terus lari langsung ke Dika. Nah, Dika tuh panik banget, dia teriak-teriak, aku ditarik cewek, aku ditarik cewek." Taufik langsung bilang, "Udahlah yuk pulang aja." Akhirnya mereka semua pulang dari rumah Tante Mila. Nisa yang ditinggal tuh kaget. Terus Nisa lari lah ngejar Taufik dan bilang, "Taufik, kamu ceritain dong ke aku, ada apa sih sebenarnya?" Akhirnya diceritain lah sama Taufik. Dia bilang, "Iya, jadi tahun lalu aku sama yang lain tuh sering main bola di sini. Cuma kita berhenti semenjak teman kita, namanya Agung, naik ke rumah pohon itu dan dia ngeliat perempuan gak pakai baju berdarah-darah. Terus Agung tuh didorong jatuh ke bawah dari rumah pohon itu. Setelah pulang dari situ juga Agung langsung sakit-sakitan, gak sembuh-sembuh, Moebi. Dan katanya ibunya Taufik tuh bilang ke Taufik untuk jangan kesana lagi, karena di tanah bawah rumah pohon itu ada mayat perempuan yang diperkosa, terus dibunuh secara tragis dan dikubur setengah hidup di situ. Anjing. Makanya katanya tetangga-tetangga sebelah rumah Tante Mila tuh semuanya udah pada pindah karena semuanya benar-benar diganggu. Dan Nisa pun nggak tahu sampai sekarang kalau sebenarnya Tante Mila tuh tahu atau enggak kejadian itu. Tapi berarti yang diganggu sama sosok orang nggak pakai baju itu emang anak-anak kecil doang itu berarti ya, Nat? Iya bener, Moy, anak-anak kecil sama orang-orang kayak tamunya Tante Mila. Oh, tapi si Nisa untung nggak diganggu ya, cuma ngeliat doang kan? Iya, dia kalau si Nisa cuma ditampakin doang untungnya. Bentar deh, ini tahun 2017. Iya bener, Bi. Terus Tante Mila di situ dari tahun? Tante Mila tuh di sana tinggal dari dia lahir, Bi. Jadi kan emang nerusin dari buyut-buyutnya kan. Oh, berarti udah taruhlah Tante Mila umurnya 40-an ya? 50-an, Bi. 50-an. Berarti udah 50 tahun yang lalu. Sebelum itu ada kejadian cewek diperkosa di halaman belakang itu. Bener, Bi. Anjing, serem banget. Berarti udah lama banget ya, Moy. Apa jangan-jangan korban yang diperkosa itu adalah keluarga dari Tante Mila? Nah, bisa jadi sih, Moy. Yang serem juga ya.